Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Beijing, Jalan Heping Utara, apartemen Dong Suebing. Pagi yang cerah, tapi Dong Suebing masih berada di bawah selimut hangat di tempat tidurnya. Pemanas di apartemen Dong Suebing tidak terlalu hangat dan lebih nyaman di bawah selimut. Setelah tiba di Beijing tadi malam, Dong Suebing kembali ke apartemen satu kamar tidur ini. Sudah lama sekali tidak ada orang yang menginap di apartemen, dan perabotannya tertutup lapisan debu. Dong Suebing harus membersihkan diri sampai tengah malam sebelum dia bisa mandi air panas dan tidur. Dia merasa santai tanpa tekanan apapun, dan dia hanya perlu tetap berada di Beijing menunggu saudari Yu kembali. Setelah itu, mereka akan kembali ke Kabupaten Yantai bersama-sama. Tapi membosankan tanpa melakukan apapun. Ku Yun Xuan dan orang tuanya pergi ke Hong Kong dan Makau untuk berlibur dan akan kembali setelah tahun baru Imlek. Dong Suebing bebas, dan merokok beberapa batang di tempat tidur, memikirkan apa yang harus dilakukan nanti. Dong Suebing bertanya-tanya apakah saudari Yu telah melepas perbannya. Dong Suebing menelepon Yu Meixia, tetapi sambungannya tidak tersambung. Saat Dong Suebing hendak mencoba menelepon lagi, teleponnya berdering. Dong Suebing melihat nomor itu dan tersenyum. Dia mengacak-acak rambutnya dan duduk untuk menjawab panggilan itu. Halo, Xiao Qianqian kakak Hiks Yu Qianqian menangis melalui telepon. Berhenti menangis Dong Suebing panik. Apa yang salah? Yu Meixia terisak saat dia bertanya, ibuku dia wajahnya Dong Suebing tahu dia tidak bisa menyembunyikan masalah ini dari Yu Qianqian. Saya minta maaf, kamu sedang mempersiapkan ujianmu beberapa waktu yang lalu, dan ibumu serta aku tidak ingin membuatmu khawatir. Ya, wajah ibumu tergores, dan saya menemaninya ke Korea untuk berobat. Dia harus melepas perbannya hari ini, dan jika operasinya berhasil, tidak akan ada bekas luka. Jangan khawatir, dan kami akan kembali dalam beberapa hari. Hiks ibuku benar-benar akan baik-baik saja. Haha, aku berjanji akan mengembalikan ibumu dalam keadaan utuh, oke. Berhentilah menangis, oke. Yu Qianqian berhenti menangis dan terisak. Oke. Dong Suebing melanjutkan. Baiklah, ingatlah untuk mengerjakan pekerjaan rumah liburanmu, dan aku akan memeriksanya setelah aku kembali. Dong Suebing membujuk Yu Qianqian beberapa saat sebelum menutup telepon. Saya mari berharap yang terbaik untuk Kak Yu. Tidak, saya tidak bisa berharap yang terbaik. Saudari Yu harus memulihkan penampilannya. Dong Suebing menghentikan dirinya untuk berpikir berlebihan dan bangun dari tempat tidur untuk mandi. Setelah itu, dia pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Sarapannya berupa 2 butir telur mata sapi dan secangkir kopi instan kadaluarsa. Dering saat Dong Suebing sedang mencuci piring, teleponnya berdering. Dong Suebing menyekat tangannya dan berjalan ke ruang tamu untuk mengambil ponselnya. Dia melihat nomor Yu Meixia dan menjawab, Kakak Yu, apakah kamu sudah melepas perbanmu? Ya, itu dihapus. Bagaimana itu? Dong Suebing bertanya dengan cemas. Latar belakang Yu Meixia sangat bising. Saya berada di Bandara Beijing, dan baru saja turun dari pesawat. Hah? Dong Suebing tercengang. Anda kembali. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Tunggu aku akan pergi dan menjemputmu sekarang. Sinyalnya buruk, dan saya mencoba menelepon, tetapi sambungannya tidak tersambung. Aku akan menunggumu di ruang kedatangan. Saya tidak yakin di mana saya sekarang. Tempat ini terlalu besar, dan saya tidak dapat menemukan jalan keluarnya. Jangan bergerak dan tunggu aku. Dong Suebing tidak menyangka Yu Meixia akan kembali secepat ini. Dia pasti takut untuk tetap berada di Seoul sendirian dan meminta Zhang Jingjing membantunya memesan penerbangan pulang paling awal. Itu berarti perawatan Yu Meixia telah berakhir tadi malam, dan dia melepas perbannya pagi ini. Karena rumah sakit mengizinkan Yu Meixia dipulangkan, dia seharusnya sudah pulih. Tapi Dong Suebing bertanya-tanya bagaimana kesembuhannya. Dong Suebing mengambil dompetnya dan bergegas turun. Mercedes-Benz milik Dong Suebing diparkir di tempat parkir bawah tanah sebuah apartemen terdekat ketika dia berkendara ke Beijing beberapa hari yang lalu. Dia segera berlari ke mobilnya dan pergi ke bandara. Dong Suebing tiba di bandara dan menelepon Yu Meixia. Setelah lama bertanya,
dia akhirnya membenarkan posisinya. Dengan bantuan staf bandara, Dong Suebing berjalan menuju lokasi Yu Meixia dan mencoba menemukannya di antara kerumunan. Itu dia. Yu Meixia sedang berdiri di depan sebuah kafe di bandara dengan sebuah koper kecil. Dia melihat sekeliling dengan gugup seolah-olah dia berada di luar negeri sekarang. Dong Suebing menarik napas dalam-dalam saat dia melihat Yu Meixia mengenakan masker wajah. Kalau dia sudah sembuh total, kenapa dia memakai masker? Mungkinkah bekas lukanya tidak bisa ditutupi, dan dia harus menutupi wajahnya dengan masker? Apa yang telah terjadi? Apakah operasinya gagal? Yu Meixia melihat Dong Suebing dan berlari membawa koper kecilnya. Xiao Bing. Dong Suebing menatap wajah Yu Meixia. Kamu ayo pergi. Ayo keluar dari bandara dulu. Yu Meixia mengangguk dan mengikuti Dong Suebing dari dekat. Setelah meninggalkan bandara, Dong Suebing membantu Yu Meixia memasukkan barang bawaannya ke dalam mobil sebelum pergi ke jalan raya. Seberapa seriuskah bekas luka di wajah kakak Yu? Dong Suebing ragu-ragu dan tidak menanyakan tentang wajahnya. Dia khawatir dia akan marah jika dia bertanya, dan memutuskan untuk menunggu sampai dia menceritakannya sendiri. Yang lebih buruk menjadi lebih buruk, mereka akan menjalani operasi kedua. Dalam perjalanan pulang, Dong Suebing mencoba menenangkan suasana dengan senyuman di wajahnya. Apa kau lapar? Sekarang hampir jam 11 pagi. Di mana kita akan makan siang? Kamu putuskan, jawab Yu Meixia. Saya belum pernah ke Beijing, dan saya tidak tahu apa yang bagus. Jawab Dong Suebing. Beijing terkenal dengan jajanan pinggir jalan seperti nasi ketan gulung tepung kacang manis, jeroan kambing, warung teh, bebek panggang, del. Oh, ada warung bebeki daging keledai yang enak di dekat tempat saya. Ayo makan di sana. Bebeki daging keledai bukan dari Beijing, hahaha, siapa peduli. Dong Suebing tidak perlu melihat dirinya sendiri dan tahu dia terlihat jelek dengan senyuman yang dipaksakan. Ayo pergi makan siang. Persimpangan Jalan Heping Utara. Dong Suebing dan Yu Meixia memesan semangkuk sup jeroan keledai dan beberapa kebab. Yu Meixia melihat ke arah Dong Suebing. Xiao Bing, kamu apakah suasana hatimu sedang tidak baik? Apa terjadi sesuatu? Dong Suebing berpikir sendiri. Saya seharusnya menanyakan pertanyaan ini kepada Anda. Bekas luka di wajahmu tidak hilang, bagaimana suasana hatimu bisa baik? Oh, Aku masih belum menunjukkan wajahku padamu. Yu Meixia tiba-tiba teringat. Jantung Dong Suebing berdetak kencang. Ayo makan siang dulu sebelum makanannya menjadi dingin. Yu Meixia menggelengkan kepalanya dan berbalik ke arah Dong Suebing. Dia perlahan melepas masker wajahnya. Jantung Dong Suebing berdebar kencang, dan dia menyipitkan matanya, takut melihat wajah Yu Meixia. 1 detik 2 detik masker wajah akhirnya dilepas. Dong Suebing berkedip saat melihat wajah Yu Meixia dan melompat dari kursinya. Dia mengangkat wajah Yu Meixia ke atas dan menatap. Wajahnya cerah, dan tidak ada bekas luka. Dong Suebing bertanya, kamu sudah pulih, brengsek, wajahmu sempurna sekarang. Kenapa kamu mencoba menakutiku? Saya pikir bekas lukanya tidak hilang, dan Anda memakai masker wajah. Hebat, apakah ini dianggap pemulihan penuh? Yu Meixia menunduk. Aku tidak pandai berkata-kata. Tapi setelah aku cacat, kamu berada di sisiku, menyemangatiku. Anda bahkan membawa saya ke Seoul untuk operasi. Aku ingin kamu menjadi orang pertama yang melihat wajahku setelah aku kembali, dan itulah mengapa aku memakai topeng, seru Dong Suebing. Kamu harus memberitahuku lebih awal. Aku hampir ketakutan setengah mati. Maaf, Yu Meixia menggigit bibirnya. Terima kasih untuk beberapa hari terakhir ini. Jangan sebutkan itu. Dong Suebing mengangkat wajah Yu Meixia dan berkata, biarkan aku melihatmu lebih lama. Rumah sakit Korea itu sangat bagus dalam operasi seperti itu. Ada sedikit bekas luka di wajahmu yang belum sembuh total. Tapi tidak apa-apa. Siapa yang wajahnya tidak ada bekas jerawatnya? Ini dianggap sempurna. Dari kejauhan, wajah Yu Meixia telah pulih sepenuhnya. Namun seseorang dapat melihat beberapa bekas luka samar ketika ditutup. Yu Meixia mulai tersipu saat Dong Suebing mengangkat wajahnya. Dokter telah memberi saya obat dan mengatakan bahwa bekas samar ini akan hilang jika saya terus menggunakannya. Besar. Dong Suebing tertawa. Jika saya mengetahui hal ini lebih awal,
kita akan pergi ke restoran untuk merayakannya. Yu Meixia senang dan memiliki senyum indah di wajahnya. Dong Suebing menatap Yu Meixia lama sekali dan akhirnya merasa lega. Dia memanggil bos kedai bebeki dan mengeluarkan lebih dari 1000 RMB dari dompetnya. Bos, aku akan mentraktir semua orang di kiosmu hari ini. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berkata ke meja berikutnya. Semuanya ada padaku hari ini. Bos, berikan setiap meja 2 piring daging keledai. Bos menjawab dengan penuh semangat. Baiklah. Pelanggan lain telah mendengar percakapan Dong Suebing dan Yu Meixia dan mengetahui apa yang terjadi. Anak muda, terima kasih untuk makanannya. Saudaraku, kamu tidak perlu melakukan ini. Dong Suebing tertawa. Suasana hatiku sedang bagus hari ini. Pesan saja apapun yang kamu mau. Beberapa pemuda melihat Dong Suebing mentraktir mereka makan siang dan pergi untuk memberi selamat pada Yu Meixia. Selamat, kakak. Wajah Yu Meixia memerah dan dengan cepat mengucapkan terima kasih. Sore, Beijing, istana musim panas. Cuacanya bagus, dan anginnya tidak dingin. Tidak terlalu dingin, dan suasana hati Dong Suebing sedang baik. Setelah makan siang, dia mengantar saudari Yu berkeliling Beijing, menunjukkan kepadanya pemandangan dan bangunan bersejarah. Di akhir perjalanan dengan mobil, mereka tiba di istana musim panas Beijing. Saudari Yu, tunggu aku sementara aku mendapatkan tiketnya. Xiaobing, kita harus kembali ke Kabupaten Yantai lebih awal. Apa yang terburu-buru? Ini pertama kalinya kamu datang ke Beijing, dan aku harus mengajakmu berkeliling. Itu terlalu merepotkan, dan kamu masih harus bekerja. Saya tidak ingin mengganggu pekerjaan Anda. Mari kita bicarakan semua ini nanti. Dong Suebing pergi mengantri untuk mendapatkan tiket. Ada banyak orang di sana, dan dia harus menunggu 3-4 menit sebelum mendapatkan tiket. Dong Suebing memberikan 1 tiket kepada Yu Meixia dan berkata, dengarkan saja aku dan nikmati hari ini. Kami akan kembali ke Kabupaten Lusa. Oh, jangan khawatir tentang Kian. Telepon saja dia untuk memberitahu dia bahwa Anda baik-baik saja. Tiba-tiba, telepon Dong Suebing berdering. Dong Suebing melihat nomor itu dan memberikan teleponnya kepada saudari Yu. Ini, putrimu. Yu Meixia mengangguk dan memegang telepon dengan hati-hati. Halo, Kian, ya apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, operasinya sukses ya, tidak ada bekas luka. Para turis di sekitar Yu Meixia memandangnya, cara dia mengangkat telepon terlihat lucu. Kebanyakan orang akan mengangkat telepon dengan 1 tangan, tetapi Yu Meixia memegangnya dengan hati-hati dengan kedua tangannya. Baiklah, aku akan menutup telepon sekarang. Selamat tinggal. Dong Suebing tertawa. Apa yang Kian katakan? Tidak banyak. Dia hanya bertanya tentang lukaku. Saudari Yu mengembalikan telepon ke Dong Suebing. Dia sedang libur sekolah sekarang. Menurutku kita harus membawanya ke Beijing dan membiarkan kalian berdua menikmati liburan yang menyenangkan. Dong Suebing berkata dan memasuki istana musim panas bersama Yu Meixia. Ayo pergi. Ketika Yu Meixia masih tinggal di pedesaan, dia ingin mengunjungi ibu kota suatu hari nanti. Dia tidak mengatakan apapun dan mengikuti di belakang Dong Suebing. Apa pendapatmu tentang tempat ini, cantiknya? Ini hanya tampilan luarnya saja. Ada perahu di dalamnya untuk turis. Dong Suebing dan Yu Meixia menghabiskan sepanjang sore di istana musim panas.